Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi yang berbahagia, semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, terkait dengan apakah kata kalimasada ini berasal dari kalimat syahadat. Sahabat Romi, sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya kupas dalam sebuah buku yang saya tulis ya. Ini bukunya, yaitu judulnya Rekonstruksi Makna Hoax Kalimasada dalam Pewayangan Jawa. Ini sudah saya tulis beberapa tahun yang lalu, ya, diterbitkan oleh Yayasan Trimurti, dan di sana ada kata pengantar dari seorang guru besar hukum dari Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Profesor Dr. Inyoman Nurjaya SHMH. Nah, yang saya kupas di sini, ini semuanya berasal dari buku yang saya tulis tersebut. Kalimasada, ya, jadi kata kalimasada itu adalah salah satu senjata dari Raja Ngamarta, ya, Ratu Ngamarta, yaitu Prabu Puntadewa atau juga yang dikenal sebagai Yudhistira, ya. Jadi saudara tua dari kelima Pandawa. Nah, dalam serat Centini, ya, buku yang kedua, pupuh yang ke-133, podo yang ke-17 ya, dengan tembang pangkur, itu disebutkan seperti ini, ya. Kala ulun wini suda madeg nata lajeng dipun paringi jejimat dening Dewa Agung nama Kalimasada ingkang ugi anami pustaka Jamus. Dumugi sapunika taksih kula pundi. Nah, terjemahnya, saat saya dilantik menjadi Raja Amarta, kala ulun wini suda madeg nata lajeng dipun paringi, ya. Jadi ketika dilantik, kemudian saya diberi jejimat dening Dewa Agung. Jadi jimat oleh Dewata Agung. Nomo Kalimasada yang bernama Kalimasada. Ya. Jadi jelas bahwa Prabu Puntadewa atau Yudhistira ini mendapatkan jimat yang bernama Kalimasada itu adalah dari Dewata Agung, yang juga berwujud pustaka ingkang ugi anami pustaka Jamus, ya, pustaka Jamus. Dumugi sapunika hingga saat ini
taksih kula pundi-pundi, saya masih memeliharanya dengan baik, saya masih memuliakannya dengan baik. Jadi Prabu Puntadewa atau Yudhistira ini mendapatkan anugerah dari Dewata Agung yang berupa Kalimasada. Jadi kalau dalam Hindu, dalam Susastra Weda, Itihasa Mahabharata itu adalah sebuah sejarah. Maka kalau dilihat dari sisi historisnya, ya, historis sejarahnya sangat tidak mungkin bahwa Raja Amarta Yudhistira ini mendapatkan pustaka Jamus berupa kalimat syahadat. Karena kalimat syahadat itu ada sejak zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad Rasulullah, itu abadnya sudah jauh sekali dari zamannya Pandawa. Jadi zaman Pandawa dengan zaman Rasulullah itu sangat-sangat jauh sekali. Jadi dari sisi historisnya ini jelas-jelas tidak mungkin. Nah, Kalimasada sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya, ya. Bahkan di dalam serat pedalangan Ringgit Purwo, ya, bab 3, ya, di bait yang ke-10, di sana disebutkan Sang Hyang Narada dinut maringaken dedamel jemparing Nomo Pasupati dateng Resi Manu Manoso saking Sang Hyang Guru. Resi Manu Manoso mangsah anjemparing Prabu Kalimantara babar dadiya serat Kalimasada. Nah, menurut versi serat pedalangan Ringgit Purwo ini, jadi asal muasal dari Kalimasada itu adalah dari terbunuhnya Prabu Kalimantara yang dipanah dengan Pasupati oleh Resi Manu Manoso, ya. Jadi yang diberikan anugerah oleh Bathara Narada, ya, atas perintah dari Bathara Guru tentunya. Jadi setelah dipanah oleh Resi Manu Manoso ini, maka Prabu Kalimantara yang saat itu menjadi musuhnya para dewa akhirnya berubah menjadi serat Kalimasada. Nah, sahabat Romi, jadi dari dua sumber tadi jelas tidak ada kaitannya dengan kalimat syahadat. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sebelum ada serat pedalangan dan serat Sendini tadi, atau serat-serat yang lain yang ada di Jawa, itu sesungguhnya juga sudah ada di dalam Kakawin Bharatayuda. Ya, jadi Kakawin Bharatayuda di pupuh yang ke-42, ya, pada atau bait yang kelima, itu juga disebutkan terkait dengan Kalimasada, ya. Jadi apa yang diceritakan di dalam serat pedalangan Ringgit Purwo tadi itu juga berasal dari cerita Bharatayuda. Di dalam Kakawin Bharatayuda yang disusun oleh Empu Panuloh, tentu usianya jauh lebih tua dari serat Sendini dan serat pedalangan Ringgit Purwo tadi. Nah, ini di sana disebutkan engka Sri Kresna umon ri Dharma Sutasta kalepasakena henget ri wekasan Yudhistira sukan ati pinututuran tanduang sanjata pustaka Kalimahosada ri negepira
sampun sida sinidikara dadi tomara mangarap-arap. Nah, dalam keadaan demikian, maka Sri Krishna ya, menyarankan agar Prabu Dharmawangsa, Ri Dharmasutas ya, atau Yudhistira melepaskan senjata pustakanya, ya, senjata pustakanya. Akhirnya Prabu Dharmawangsa teringat dan sangat gembira hati beliau diperingatkan, ya. Lalu beliau memegang senjata pustaka Kalima Hosada, ya, setelah sempurna dimantrai, berubahlah menjadi senjata tomara atau tombak yang menyala berkobar-kobar. Nah, dari sini nampaknya ada keterkaitan tadi dengan serat pedalangan Ringgit Purwo tadi, bahwa Kalimosodo itu adalah berupa serat atau pustaka. Ya, jadi pustaka. Atau kalau dalam bahasa Sanskerta itu adalah sastra. Kemudian dari sastra itu bisa berubah menjadi senjata, atau dalam bahasa Sanskerta namanya astra. Nah, dalam konteks kesusastraan Hindu, ya, dari sastra menjadi astra itu adalah sesuatu yang wajar. Artinya memang senjata-senjata sakti yang dimiliki oleh para kesatria di dalam cerita-cerita itihasa dan purana itu memang awalnya adalah dari sastra. Sastra setelah dimantra dengan kekuatan tantra, maka dia menjadi astra. Tomara mangarap-arap. Jadi tomara itu tombak, mangarap-arap itu adalah yang berkobar-kobar. Mangarap-arap itu dalam bahasa Jawa kuno artinya berkobar-kobar. Nah, sahabat Romi, jadi Kalima Sada itu di dalam Kekawin Baratayuda itu disebutkan sebagai Kalima Hosada atau Kalima Usada. Jadi kata Kalima Hosada ini Kali Maha Usada ya, atau Kali Maha Usada. Jadi kali itu adalah ya zaman kali, maha itu besar, usada itu obat. Nah, ini yang apa namanya, kata kalimasada itu kalau diartikan ya. Jadi obat yang maha dahsyat itu pada zaman kali. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Kalimantara tadi ya, yang mana juga bahwa Kalimantara itu adalah apa namanya, dari kata kali ya, jadi kali, jadi simbol, jadi ada simbol kekuasaan kegelapan pada zaman kali ya, dan itu bisa diobati dengan adanya pustaka Kali Maha Usada tadi. Ya, jadi ini yang menyebabkan raksasa Kalimantara ini dia bisa dibebaskan, atau kalau dalam konteks Hindu itu biasanya dari buta hita, dari buta kala menjadi buta hita. Nah, inilah asal muasal dari Kalima Sada yang berasal dari Kalima Hosada. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, Kalima Hosada yang bisa membunuh Raja Salya dan atau Raja Madra ini, yang dia apa namanya terkenal memiliki ilmu yang sangat luar biasa, yaitu Canda Birawa, yang apa namanya ketika dibunuh satu itu
bisa menjadi raksasa yang sekian banyaknya. Nah, ternyata dengan pustaka Kalimasada ini akhirnya sang raja Prabu Salya tadi bisa dibunuh, bisa disempurnakan oleh Prabu Puntadewa berkat bantuan dari pustaka yang namanya Kalimasada atau Kalimahosada. Nah, kalau dirunut secara ke atas ya, jadi secara vertikal ke atas, jadi asal dari kekawin Baratayuda tadi ya, itu dari pustaka Mahabharata. Nah, terkait dengan kata Kalimasada itu memang atau Kalima Hosada itu di dalam teks Mahabharata itu tidak ada. Nah, yang ada adalah kata Kalmasa di dalam Mahabharata Parwa yang ke-9 ya, Parwa yang ke-9 Salya Parwa Adhyaya yang ke-16, sloka yang ke-39, di sana disebutkan, Niriksitu Wainaradewa Rajnya, ya, Rajnya Putat Mana Nihrta Kalmasena Abun Nayat Basmasan Madra Rajas Tat Adbutan me prati bhati rajan. Ya, kalau diterjemahkan, lihatlah di sana sang raja Naradewa, ya, itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kalmasa atau di sana disebutkan kalmasena. Jadi kalmasena itu kalmasa ina. Itu adalah dari kasus instrumentalia ya, instrumentalia dari Kalmasa Ina dengan Kalmasa. Maka sang raja Madra pun akhirnya gugur dan badannya hancur menjadi abu. Ya, itulah pengorbanan yang luar biasa dari sang raja. Tat adbutam me pratibhati rajan. Jadi sahabat Romi, bahwa mungkin dari kata Kalmasa inilah kemudian menjadi Kalimasada. Nah, dalam kamus Sanskerta, ya, dalam kamus Sanskerta di kamusnya Apte itu dijelaskan bahwa Kalmasa itu adalah salah satu nama neraka. Ya, salah satu nama neraka. Jadi intinya adalah bahwa itu berasal dari kala ya, jadi kegelapan. Nah, ada kemungkinan bahwa memang ilmu yang dimiliki oleh Raja Madra ya, yang di Jawa disebut Canda Birawa tadi, itu hanya bisa dimusnahkan yang memang asalnya dari kala juga, dari kegelapan juga, ya. Maka dari apa yang sudah dijelaskan tadi di dalam kekawin Baratayuda bahwa sang Raja Salya ini bisa mati oleh Kalimasada ini, nampak ada hubungan dalam konteks secara maknawinya ya, secara maknanya ada hubungan yang erat sekali bahwa memang Kalimasada inilah yang hanya bisa menghancurkan kekuatan dari Canda Birawa. Ya. Nah, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi secara historis maupun secara filologis maupun secara sumber sastranya ya, sumber sastranya tertulis yang ada di dalam serat-serat Jawa
maupun yang ada di dalam serat atau pustaka Jawa Kuna maupun yang ada di dalam pustaka Sansekerta, ya, Mahabharata yang menjadi babon dari kekawin Baratayuda tadi, maka bisa disimpulkan bahwa apa yang ditanyakan tadi tentang apakah kata Kalimasada berasal dari kalimat sadat, jawabannya adalah tidak. Jadi tidak berasal dari kalimat sadat. Nah, kalau begitu sumber-sumber mana yang dipakai oleh pihak-pihak yang mengatakan bahwa kalimat sada itu berasal dari kalimat sadat? Apakah itu hanya sekedar otak-atik gadok? Monggo nanti silahkan ditanyakan kepada pihak yang terkait. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Rahayu.